Di manakah Yesus saat Anda mengalami masa-masa sulit dalam hidup? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Istri saya Arlin dan saya adalah orang tua yang bangga atas 3 anak kami yang luar biasa. Semuanya lahir melalui metode Lamaze. Lamaze adalah teknik persiapan persalinan yang dirancang untuk membantu wanita mengelola rasa sakit dan kecemasan saat melahirkan dengan menggunakan latihan pernapasan, relaksasi, dan dukungan. Saat kontraksi terjadi, pola pernapasan tertentu digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan membantu ibu tetap tenang. Relaksasi membantu melepaskan ketegangan dalam tubuh, sehingga proses persalinan menjadi lebih mudah. Keberhasilan metode Lamaze sangat bergantung pada pendamping ibu. Biasanya sang ayah, seperti dalam pengalaman kami, pendamping berperan sebagai pelatih pernapasan, memberikan dukungan fisik dan emosional, serta membantu secara praktis sepanjang proses persalinan. Dalam Injil hari ini, Yohanes bab 16, ayat 20-23, Yesus berkata, "Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Ia menjelaskan melalui gambaran seorang wanita yang sedang melahirkan. Rasa sakitnya sangat hebat, tetapi setelah anak itu lahir, penderitaan itu dilupakan karena sukacita atas kehidupan baru. Gambaran ini menjadi semakin menyentuh melalui pengalaman Lamaze. Ketika seorang suami tetap mendampingi istrinya saat melahirkan, ia menyaksikan rasa sakit istrinya, mendengar tangisannya, melihat kelelahannya, dan terkadang merasa tidak berdaya karena ia tidak dapat menghilangkan penderitaan itu. Namun ia tetap tinggal di sisinya, bernapas bersama istrinya, memberi semangat, menggenggam tangannya, dan ikut menanggung beban itu melalui kehadirannya yang penuh kasih. Inilah gambaran bagaimana Yesus hadir bersama kita di saat-saat penderitaan kita sendiri. Seringkali kita berdoa agar Tuhan segera menghilangkan rasa sakit kita. Tetapi seperti seorang suami di ruang persalinan, Yesus tidak selalu menghapus rasa sakit dalam hidup kita. Sebaliknya, Ia tetap dekat dengan kita. Ia menghembuskan harapan ke dalam ketakutan kita, menguatkan kita melalui rahmat-Nya, dan mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah akhir dari cerita. Dalam metode Lamaze, sang suami percaya bahwa di balik jeritan persalinan, seorang bayi akan lahir dan memberi makna pada setiap kontraksi yang menyakitkan. Demikian pula, Yesus meminta kita percaya bahwa kesedihan, kehilangan, sakit penyakit, kekecewaan, dan doa-doa yang belum terjawab adalah rasa sakit persalinan yang dipakai Tuhan untuk melahirkan kehidupan baru, iman yang lebih dalam, kasih yang lebih kuat, kekudusan yang lebih besar, dan sukacita kebangkitan. Ketika bayi itu lahir, air mata kesakitan berubah menjadi air mata sukacita. Penderitaan itu tidak diabaikan, tetapi diubah oleh kasih. Yesus meyakinkan para murid-Nya, "Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, dan tidak seorang pun dapat merampas sukacitamu." Saudara-saudari, apakah kita membiarkan kesedihan, rasa sakit, dan pergumulan membuat kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sebagai orang Katolik, kita memahami ini sebagai misteri salib. Jumat Agung mungkin tampak seperti kekalahan, tetapi pada akhirnya menuju Paskah. Ketika hidup terasa menyakitkan dan begitu berat, kita harus ingat bahwa Kristus selalu bersama kita, menopang kita melalui setiap penderitaan, sampai kehidupan baru yang sedang Tuhan kerjakan dinyatakan sepenuhnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau tetap dekat dengan kami dalam rasa sakit dan pergumulan hidup, sebagaimana Engkau menyertai para murid-Mu ketika kami lelah, takut, atau menderita. Hembuskan damai-Mu ke dalam hati kami dan kuatkan kami dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidak pernah meragukan kehadiran kasih-Mu yang selalu mendampingi kami dalam setiap pencobaan dan salib kehidupan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda.
Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.